Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Sumarda dengan NIM 0578999114 dari program studi Sistem Informasi mata kuliah Basis Data. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum pada mata kuliah basis data mengenai pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus rumah sakit. Contoh studi kasusnya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Selanjutnya, pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, tugasnya dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Oke. Nah, di sini dalam studi kasus yang saya kerjakan dapat dilihat adanya alur proses mulai dari pendaftaran hingga pemberian resep kepada pasien. Langkah pertama dalam membuat ORD adalah mengidentifikasi entitas, di mana entitas merupakan objek utama yang akan disimpan dalam database nanti. Nah, di sini saya sudah membagi sesuai dari kasus yang di soal tadi, di mana saya mendapatkan 5 entitas utama, yaitu dokter, pasien, administrasi, pemeriksaan, dan resep. Nah, kesimpulannya, sistem melibatkan data pasien, dokter, pemeriksaan, administrasi, dan resep. Kelima aktivitas ini mewakili seluruh aktivitas dalam sistem rumah sakit nanti. Nah, selanjutnya saya menentukan atribut, yaitu dokter, itu ID dokter, PK, nama dokter spesialis, pasien ID pasien, PK, nama pasien, alamat, nomor HP, administrasi, ID admin, PK, tanggal daftar, dan pemeriksaan, ID pemeriksaan, PK, tanggal pemeriksaan, dan keluhan, resep, ID resep, PK, obat, dan dosis. Ini lanjut ke udah di start, tinggal ke ini, lalu new, masuk SQL, tinggal copy. Biasa setelah membuatnya tinggal dimana itu create data rumah sakit dan use rumah sakit untuk nama database yang pertamanya. Terus klik go. Oke, sudah. Lalu refresh rumah sakit. Oke, sakit. Misalnya ke SQL, kita lanjut ke pembuatan tabel pasien. Tabel pasien. Oke, dimana tabel pasien itu ada ID pasien, kemudian auto key, nama pasien pacar, alamat, teks, nomor HP, pacar. Lanjut, klik go. Tes, di data pasien sudah ada. Lanjut ke data daftar. Tabel dokter itu
Create tabel dokter, ID dokter in autoclinic, nama pacar dan spesialis pacar juga. Lanjut ke view, refresh. Data dokter udah ada. Lanjut lagi ke administrasi, dimana administrasi itu tabelnya ada create table administrasi, ada ID admin dan ini autoclinic, ID pasien dan juga tanggal daftar, date, for key ID pasien, preference pasien, ID pasien itu. Selanjutnya lanjut ke pemeriksaan. Pemeriksaan itu terdiri dari sudut kita tadi. Ini tabel pemeriksaan, yaitu create tabel pemeriksaan, ID pemeriksaan, ID pasien, ID dokter, tanggal pemeriksaan, keluhan. Lanjut ke group, terus udah ada 4, tinggal satu lagi, yaitu tabel resep. Tabel resep dan tabel resep itu ada ke tabel resep dalam bentuk ID resep in autoclinic, ID pemeriksaan in obat pacar, dosis pacar. Lanjutkan ke refresh dan semuanya. Nah, 5 tabel database-nya sudah ada, yaitu pasien, dokter, administrasi, pemeriksaan, resep. Lanjut. Tentukan relasi antar entitas. Relasi yang terbentuk: pasien, administrasi, pasien melakukan pendaftaran. Relasi pasien, administrasi, pasien pemeriksaan, pasien bisa diperiksa beberapa kali. Relasi 1, pasien banyak pemeriksaan, dokter sampai pemeriksaan, dokter memeriksa pasien. Relasi 1, dokter banyak pemeriksaan sampai resep. Setiap pemeriksaan menghasilkan resep. Resep 1 pemeriksaan sampai 1 resep. Berikut adalah hasil praktikum yang telah saya kerjakan. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pembuatan ORD sangat penting dalam perancangan basis data karena membantu menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas secara jelas. Dengan adanya ORD, proses pembuatan database menjadi lebih terarah, terstruktur, dan mudah dipahami. Setelah itu, ORD juga membantu meminimalkan kesalahan dalam perancangan sistem database. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai pembuatan ORD pada mata kuliah basis data. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.